Ya, baru bangun tidur, masih mau tidur lagi. Mari sama-sama kita katakan haleluya. 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 Mari sorakan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menerima segala pujian. Haleluya. Amin. Kita mau datang membawa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari tampil berdiri saudara dikasih. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganku Tuhan, amin. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik Tuhan, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Amin, amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik Tuhan, amin. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Sebab Engkau layak untuk dipuji dan disembah di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau masuk lebih lagi Tuhan, untuk membawa syukur kami, korban syukur kami, melalui pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu melimpah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, lawatlah setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami rindu untuk dipenuhi dengan kuasa pengurapan-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan Yesus di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ketika pujian penyembahan kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin Tuhan. Ku datang. Haleluya Yesus. Dengan syukurku Yesus membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Haleluya Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku.
saudara. Haleluya Tuhan, Kau yang ditinggikan Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, Yesus, Yesus, Tuhan, semua angkat tanganmu sekali lagi katakan dimuliakan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini. Bawa pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Nyanyi haleluya. Bapakku menyembah-Mu di sini, ku percayakan. Mari dengan percaya katakan, ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Amin. Haleluya. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku
Tuhan hadir dalam hidup kita. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Ini saatnya bagi kita pagi bersama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan saat kita bersama dengan Dia, Dia datang untuk memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Dia memberikan kekuatan yang baru. Dia memberikan keberanian dalam hati kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nikmati hadirat Tuhan. Di mana Tuhan ada di tengah persekutuan kita. Tuhan ada di atas puji-pujian kita. Dan firman Tuhan mengatakan ada kuasa dalam pujian bagi namanya. Saat kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Segala kerinduan, segala permohonan kita, Tuhan Dia tahu. Dan bukan hanya tahu, Dia juga selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak ada Tuhan seperti Dia, yang begitu besar, yang begitu mengasihi kita. Sehingga layaklah Dia untuk selalu ditinggikan. Layaklah Dia untuk dimuliakan atas kehidupan kita. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Bapa yang berkata kepada kami, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkaulah Tuhan yang berfirman kepada kami, aku ini yang merancangkan masa depan dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tuhan, kami datang, kami bersyukur. Kami ada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, keagungan bagi-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau serta. Kau yang kami andalkan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Kau kuatku. Semua katakan nyanyi haleluya. Berikan pujian dan hormat, keagungan bagi Dia. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Oh, Engkau ada di hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada dan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan sangat baik. Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami Tuhan. Biarkanlah kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau tahu di hati kami ada sejuta rasa rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan, mari katakan pada Tuhan, menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Sekali lagi, Engkau tahu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu. Bukan hanya kata-kata, tapi hati yang naik menjadi penyembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, menyenangkan hatiku lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku memberikan hati ini ku berserah dengan penuh. Yesus, kami cinta akan Engkau. I love you Lord. Thank you Jesus. Aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah,
menyembah, memberikan hati ini ku berserah. dengan penuh kasih sayang. Mari katakan bersama-sama. Aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Segala hormat, segala pujian, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari hormati, mari agungkan Dia, kehadirannya di tengah kita. Haleluya. Kita bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Biarkan Tuhan terus menjamah hati kita. Biarkan waktu-waktu yang ada ini, kita boleh merasakan kembali satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita terhubung, kekuatannya, kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Haleluya. 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 Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu kalau kita mengasihi Dia. Dan Tuhan senang dengan hati yang menyembah kepada Dia. Hati yang percaya kepada Dia. Dia tahu kehidupan kita tidak mudah. Dia tahu ada tantangan, ada pergumulan dalam hidup kita. Tetapi Dia bersuka cita ketika Dia melihat bahwa hidup kita melekat dengan Dia. Oleh sebab itu, Dia hadir di setiap pribadi pada pagi hari ini. Dia memberikan roh-Nya untuk membangkitkan iman kita, untuk menguatkan percaya kita kepada Yesus Tuhan, untuk terus berjalan dalam hari-hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembali boleh menikmati hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih buat waktu yang kami terima daripada Tuhan. Engkau yang sudah menaruh kerinduan hati kami untuk datang bersekutu pada pagi ini Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan untuk merasakan kuasa Tuhan. Kami datang bukan untuk berjumpa semata-mata dengan saudara-saudara seiman kami. Tapi lebih daripada itu, kami berjumpa dengan dekat kepadamu ya Tuhan. Dan terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang mengalir, yang menjamah hati kami. Bapak, berfirmanlah kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh Kudus,
singkapkan isi hatimu kepada hamba-Mu. Supaya semua yang keluar lewat lidah bibir, perkataan dan pikiran hamba-Mu ini, semua adalah kehendak-Mu. Bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih buat tim pemuji, penyembah yang sudah memimpin dalam pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Dan puji Tuhan, saya senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan. Ya. Kalau saya senang, apalagi Tuhan, karena Dia melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara berjuang ya, untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Karena apa? Waktu berjalan dengan cepat sekali. Tidak ada orang yang tidak sibuk. Semua punya pekerjaan, semua punya hal-hal yang harus dilakukan. Tetapi pagi hari ini kita mempersembahkan waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Ayat ini sudah sering kita baca. Tapi mari kita sekali lagi kita melihat bahwa di sini ada dua hal. Yang dilihat Allah dan yang ditolak oleh Allah. Sangat kontras sekali. Yang satu yang diterima, yang satu yang ditolak oleh Tuhan. Kita senang kalau kita menjaga hati kita agar Tuhan boleh tertarik atau bisa menerima hati kita. Tapi kita juga harus melihat bahwa kita harus menjaga hidup kita agar jangan sampai Tuhan tidak berkenan atau menolak kehidupan kita. Kekristenan yang ada telah berjalan cukup panjang. Sejarah telah mencatat bagaimana mungkin ada perubahan-perubahan terjadi dalam pengiringan kepada Tuhan. Kalau Bapak ingat sejarah bagaimana perjanjian lama, bangsa Israel, umat pilihan Allah, mereka dididik oleh Tuhan dengan tangan yang keras. Bagaimana kalau mereka melanggar, maka Tuhan langsung menghukum. Tetapi kasih karunia Tuhan telah turun dalam hidup kita. Melalui kelahiran Yesus Kristus, kehidupannya di dunia ini untuk mengajar, lalu dia mati untuk menebus dosa manusia, dan setelah itu dia bangkit dan memberikan kuasa, anugerahnya, kemenangannya bagi kita yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Ya. Dan oleh anugerah Tuhan sehingga mungkin ada banyak kebebasan, ada banyak kemudahan yang diberikan. Ya. Satu minggu saya ada di Balikpapan. Ya. Pengalaman yang saya boleh saksikan adalah tidak pernah ada dalam pikiran saya sesulit itu untuk mendapatkan tiket pulang ke Jakarta. Ada penugasan pelayanan di Balikpapan dari hari Senin ya. Senin sampai hari Jumat kemarin. Kota Balikpapan bukan kota yang, saya sudah berkali-kali datang ke kota Balikpapan. Ya. Ada tempat-tempat yang menyenangkan buat saya. Jadi kalau saya ditugaskan ke sana, saya sudah membayangkan ya, saya bisa ke sini, ke situ ya. Tapi singkat cerita adalah puji Tuhan, saya berangkat punya tiket berangkat dan tiket pulang. Ada olan ya. Tiket berangkat, tiket pulang ya. Karena apa? Poinnya adalah di sini. Ya, Bapak Ibu tahu ada
Ii dipanggil Tuhan. Saya ingin pulang. Jadi saya coba mencari, mungkin ada jadwal tiket bisa lebih cepat pulang. Karena tiket yang dibelikan itu Jumat. Ya. Tapi ternyata sepanjang minggu ini tiket sudah habis. Ya. Tiket habis. Ya. Bahkan kemarin saya pulang di bandara, saya dengar dari petugas penerbangan mengatakan sampai awal bulan April semuanya sudah habis. Bis. Ya. Jadi itu di pesawat waktu kemarin saya naik pulang ke Jakarta, semua kursi terisi. Semua bagasi terisi. Benar-benar itu padat sekali. Ya. Saya hanya bisa bersaksi begini. Ya. Puji Tuhan saya punya tiket pulang. Karena ada orang yang dekat dengan saya juga sama-sama dari Jakarta, kita berangkat satu pesawat, dia nggak beli tiket pulang. Karena pikirannya sama, saya juga pasti pikirannya seperti itu. Balikpapan, bukan kota yang jauh. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya bisa pulang Rabu gitu. Mungkin pemikirannya begitu. Mau pulang Sabtu gitu. Jadi dia belum pastikan. Tapi intinya adalah ternyata keadaan sekarang ini sedang dalam situasi mudik lebaran. Jadi banyak orang yang pulang dan tiket habis semua. Saya mau kaitkan ini, dari situ saya berpikir begini. Ya. Kalau kita bisa diselamatkan, kalau kita bisa menerima anugerah dari Tuhan, pastikan kita bisa selesai di dalam kasih karunia Tuhan itu. Supaya Tuhan benar-benar bisa berjumpa dengan kita sebagai anak-anaknya. Jangan hanya kita menerima, tapi kita gagal di dalam perjalanan hidup ini. Karena ada banyak hal-hal yang bisa saja membuat kita gagal dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa kembali kepada Tuhan. Ya, kalau saya puji Tuhan bisa kembali ke Jakarta. Ya, tadi malam saya sampai di Jakarta, dijemput Hendrik. Dan saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya senang. Saya harap Bapak Ibu juga senang berjumpa dengan saya. Ya, amin ya. Ya. Tapi bayangkan kalau saya tidak bisa balik ke Jakarta. Ya, berarti hari ini saya tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan katanya sampai awal bulan depan baru ada lagi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Satu keadaan yang sederhana mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sesuatu hal kelihatannya mudah. Tetapi jangan sampai akhirnya kita gagal di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan mengatakan kepada Samuel, janganlah pandang paras perawakan yang tinggi. Ini berbicara kepada kakak daripada Daud. Kakak-kakak daripada Daud memiliki kualitas secara fisik di mata dunia. Kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang ke-6, ketika mereka masuk, ya, siapa mereka? Kakak-kakak daripada Daud dan melihat Eliab. Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel dengan pribadinya dia berkata, ini yang Tuhan mau urapi. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, ayat 7 sangat jelas sekali mengatakan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Yang penting di sini adalah sebab aku telah menolaknya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa bayangkan kenapa ya orang yang punya kualifikasi yang pantas diurapi oleh Samuel, bahkan Samuel saja sudah sangat tertarik. Tuhan sudah katakan manusia itu hanya melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ditolak
oleh Tuhan. Kita kelihatannya oke, kelihatannya rohani, kelihatannya percaya, kelihatannya memenuhi standar sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Tapi yang terpenting, jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Jaga hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Adalah dengan tetap mengandalkan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belum jelaskan lebih jauh tentang Daud, tetapi saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam 1 Samuel berikutnya. Di dalam 1 Samuel pasal 17. Ayat yang ke 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, lihat Daud yang diurapi oleh Samuel. Dia memiliki hati yang disukai oleh Tuhan. Yaitu hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Daud kalah kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Perawakannya kecil kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tentara, Daud bukan tentara. Daud hanya seorang anak bungsu yang mungkin penuh dengan kekurangan sehingga ayahnya tidak memanggil pulang ketika ada tamu datang ke rumahnya. Tetapi ketika yang seharusnya tentara, kakak-kakaknya itu harus berperang, apalagi sudah menghadapi Filistin berhadap-hadapan. Dan singkat cerita Goliat itu berkata bahwa hari ini bikinlah seperti ini. Pilihlah satu orang daripada engkau dan hadapi aku. Kalau aku yang menang berarti kalian harus kalah semua. Tapi kalau aku kalah, maka semua Filistin ini ikut kalah. Gak ada yang berani. Semuanya gemetar. Karena apa? Termasuk saudara-saudara dari Daud. Karena mereka melihat masalah dengan mata mereka. Mereka melihat kesulitan dengan kekuatan mereka. Tetapi Daud, bukan karena dia kuat, bukan karena dia gagah, tapi karena punya hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita makin hari, jangan takut. Firman Tuhan katakan akan semakin susah, akan semakin sulit. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan, tadi kehidupan ya, biasa, semua hidup. Tapi kalau melayani, itu khusus. Bapak Ibu yang melayani Tuhan, pelayanan ke depan akan lebih susah. Mampukah kita? Tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita punya hati yang mengandalkan Tuhan, yang melihat setiap persoalan bukan dengan pikiran dan mata kekuatan kita semata-mata, tapi karena kita mau meninggikan dan memuliakan Tuhan senantiasa. Pekerjaan Daud apa? Keseharian dia hanya memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bertanggung jawab dengan perkara yang kecil, dan akhirnya dia dipilih oleh Tuhan. Tuhan melihat walaupun dia tidak ada yang lihat. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Sekecil apapun pelayanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan lihat.
Walaupun mungkin sepertinya kita merasa kita tidak adil atau merasa kita tidak seperti orang lain, yang penting Tuhan melihat hidup kita. Katakan amin. Ya. Sehingga akhirnya Daudlah yang bisa mengalahkan Goliat. Sehingga akhirnya saya katakan pada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibulah yang bisa melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Ya. Tengok kata kanan kiri, kita akan setia sampai akhir. Oke. Saya tutup firman Tuhan hari ini dengan ayat berikutnya. 1 Timotius 2. Sorry, 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 20. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu, ayat ini berbicara bahwa Tuhan mencari atau Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan yang memandang kita layak di hadapan Tuhan. Ketika kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, ketika kita memisahkan diri kita dari dosa, dari perbuatan yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, atau berpikir dengan kehendak kita sendiri, menggantinya dengan mengutamakan Tuhan, menggantinya dengan mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan dikatakan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Maukah Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan? Yang mau katakan haleluya? Yang sudah mengatakan haleluya, perhatikan ini. Tuhan akan menguduskan. Kita yang membersihkan atau menyucikan diri kita, artinya kita bertobat, kita pisahkan hidup kita untuk hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menguduskan. Berikutnya, Tuhan akan memandang kita layak untuk melayani Tuhan. Saya baru hadir di satu pertemuan pimpinan nasional Persekutuan Gereja-Gereja, Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Itu yang datang ketua umum sinode. Ada 100 ketua sinode. Ada 50 ketua yayasan Kristen se-Indonesia. Itu orang-orang yang memang benar-benar punya kualitas. Saya banyak bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, tapi ini adalah ketua umum hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau GSJA itu ketum kita Bapak Pendeta Arif Multi. Dari gereja mana ketua umumnya yang datang. Kalau Bapak Ibu tahu ada yayasan Kristen yang memberikan pengaruh pelayanan besar, yang datang itu direktur utamanya. Jadi acara ini memang event yang sangat ya memang pimpinan-pimpinan puncak pelayanan-pelayanan rohani. Semua orang yang ada di situ merupakan orang-orang yang memang memiliki latar belakang atau diutus dari badan
dari gereja atau dari yayasan. Ya, saya sebenarnya nggak sangka bahwa saya itu hadir di situ. Memang saya sudah seringkali diutus, dipilih untuk mewakili. Tapi hadir di tengah ratusan orang. Ya. Nanti kalau ini saya habis gini saya kirim deh foto saya. Karena itulah kita kemarin diterima oleh Pak Basuki, Ketua Otorita Badan IKN, masuk ke Istana Negara. Ya. Sebuah kehormatan. Karena dari hamba-hamba Tuhan yang seringkali pergi ke IKN, karena tidak membawa satu lembaga resmi, ya hanya bisa foto dari luar gitu. Tapi kemarin sampai masuk, sampai foto di anak tangga Istana Negara. Ya. Di belakangnya ada burung Garuda yang Istana Kepresidenan, masuk sampai ruangan ke dalam. Ya, itu sebuah buat saya sebuah anugerah, sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Tapi saya mau katakan demikian. Kesempatan-kesempatan seperti itu mungkin sifatnya hanya sementara. Masuk mah biasa aja. Tapi bayangkan, saudara-saudara dipandang layak dipakai oleh Tuannya. Saudara melayani apapun yang Bapak Ibu lakukan. Karena Tuhan yang memandang Bapak Ibu layak untuk melakukannya. Dan bukan hanya itu, perhatikan yang terakhir. Disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan, saya dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Jangan sampai gak yakin ya, harus yakin. Karena apa? Dipakai untuk pekerjaan mulia, Tuhan siapkan kita. Tuhan disediakan artinya dipersiapkan. Dipersiapkan lewat apa? Lewat proses. Proses enak gak? Gak ada yang enak. Disuruh untuk disiplin. Disiplin dari apa? Dari teguran, dari didikan yang keras. Jadi kalau dalam pelayanan Bapak Ibu mungkin menghadapi satu proses dari Tuhan. Baik dari Tuhan, dari firman-Nya yang menegur, mengingatkan kita untuk berubah. Untuk lagi tidak lagi seperti mengatakan bahwa saya seperti ini, enggak bisa. Kita sudah bukan pemilik atas kehidupan kita. Kalau Tuhan mau seperti apa, ya kita harus lakukan seperti itu. Itulah didikan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita menyadari, wah ini seperti sudah terbaik. Tetapi ternyata ada orang yang mungkin berkomunikasi dengan kita, menyatakan bahwa kita ada kurangnya, ada hal-hal yang mungkin belum perlu diperbaiki. Rendahkan hati kita untuk menerima itu. Inilah yang namanya proses yang Tuhan berikan. Disediakan untuk setiap pekerjaan Tuhan. Jangan cuma mau dipakai oleh Tuhan, jangan cuma mau dipandang oleh Tuhan, tapi nggak mengikuti proses dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sedang mempersiapkan kesempatan besar yang Tuhan berikan. Saya berdoa, Gereja Palputih tempat ini, setiap kita akan dipakai Tuhan untuk bermultiplikasi. Ya, kehidupan kita, tangan kita, kaki kita, hidup kita, semua dipakai Tuhan. Nggak ada yang katakanlah kita bukan di sini sedang bersaing, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih bisa, bukan. Tapi kita sedang saling ada bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan, saling mendukung. Ya. Nggak semuanya mungkin sama, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan sediakan kita untuk pekerjaan yang mulia. Ya. Ada yang dipersiapkan untuk di depan, ada yang dipersiapkan untuk di belakang, ada yang dipersiapkan untuk di bawah, ada yang dipersiapkan di atas. Benar ya? Di atas, Nov. Sekolah minggu maksudnya. Iya. Tapi marilah kita boleh setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemain musik boleh maju. Haleluya. 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 Amin, amin.
Kami bersyukur Tuhan kalau dalam kehidupan kami, Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang membentuk kami, sehingga kami ada dalam panggilan-Mu, dalam pelayanan yang kami lakukan hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti firman-Mu. Engkau melihat hati, Kau tidak melihat rupa. Kau tidak melihat orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun apa yang ada pada dirinya. Tapi Engkau tertarik dengan orang yang sederhana, yang hanya mengandalkan Tuhan. Bahkan Engkau yang mengizinkan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Meskipun kami terbatas, tapi kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu yang sanggupkan. Kami tidak akan meninggikan diri kami. Karena Engkau sangat mengenal siapa kami. Hanya Tuhan yang kami tinggikan di setiap keberhasilan kami. Seperti Daud ketika dia berhasil mengalahkan Goliat yang besar, raksasa. Dia tidak mengatakan dirinya hebat. Tetapi dia mengatakan itu karena nama Tuhan yang harus ditinggikan. Maka biarlah Tuhan, segala kehidupan kami selalu memuliakan nama Tuhan. Setiap yang baik, setiap yang berhasil, hanya Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami boleh hidupi firman-Mu yang kami terima. Berbicara lebih banyak lagi kepada kami. Kami rindu Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus berbicara dan mengingatkan kepada kami. Lewat ingatan, lewat pikiran kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa dengan segenap hati, dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena mari katakan, bukan. Kami tidak pernah mau membanggakan diri kami. Semua adalah untuk Engkau yang dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Kami ada, di situ nama Tuhan ditinggikan.
sembah dengan segenap hatimu. Haleluya. Nah, Bapa, lewat mulut kami berkata, Engkau yang kami sembah. Amin. Seluruhnya Tuhan, dari kepala sampai kaki kami. Amin. Segala kekuatan, daya hidup kami Tuhan, dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersama-Kau. Terus katakan, ku tahu, haleluya. Tuhan, ini rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersama-Kau. Daud dalam kehidupannya tidak pernah berpikir dia akan menjadi seorang raja. Daud tidak marah kepada orang tuanya ketika hidupnya diperlakukan tidak adil, tidak dihargai, tidak dipandang. Daud tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Daud menjaga hatinya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun yang dia terima tidak seperti yang dia inginkan. Tetapi Daud selalu memuji akan kebesaran nama Tuhan. Daudlah yang dipilih oleh Tuhan, diberikan jabatan sebagai raja, diberikan istana, diberikan bangsa yang dipimpin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat hidup kita saat ini, mungkin hidup kita kecil. Kadang-kadang manusia cenderung untuk memikirkan bagaimana aku bisa menjadi besar. Eliab mungkin berpikir dia menjadi tentara dan dia juga akan menjadi kepemimpinan. Mungkin dia bisa menjadi panglima. Tapi Tuhan katakan, Tuhan menolak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru Daud yang dipersiapkan oleh Allah dari hari-harinya, yang hidupnya percaya mengandalkan Tuhan, sampai akhirnya dia dikenal sebagai raja. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita masing-masing. Kita gak usah pikirkan kita akan jadi seperti apa. Tapi kalau Tuhan, kalau kita benar-benar hidup sungguh-sungguh dengan rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang besar akan meninggikan kehidupan kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak pagi hari ini kita berdoa dari hati kita masing-masing. Mulailah mengucap syukur buat segala yang ada dalam hidup kita. Buat kehidupan kita secara pribadi. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mulai berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lewati. Buat saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami ada di dalam kehidupan kami saat ini. Kita juga akan berdoa mengucap syukur buat keluarga kita masing-masing. Dan juga keluarga besar Pal Putih di mana kita ada. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami ada di tengah-tengah keluarga kami.
Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan tempatkan kami di keluarga kami dan juga keluarga besar Palputih Tuhan. Kami mau menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan. Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kami terima, kami bersuka cita dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami akan menjadi anak-Mu yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami akan menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab di tengah keluarga kami. Kami akan menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab di keluarga besar Gereja Palputih ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap kekuatanku, kami berikan yang terbaik untuk kami, persembahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami jaga hidup kami, kami bersyukur, kami nikmati keluarga rumah tangga yang ada. Haleluya, haleluya, sebagai berkat yang besar yang kami daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan keluarga besar Palputih yang ada bersama dengan kami Tuhan. Oh kami bersyukur dengan segala macam pribadi karakter satu dengan yang lain yang berbeda Tuhan. Tuhan kami mau percayakan firman-Mu. Kami saling melengkapi, kami saling menopang, kami saling mendukung, kami saling mengasihi Tuhan. Haleluya, kami akan kuat. Haleluya, menghadapi segala situasi tantangan yang kadang-kadang Tuhan bisa menimbulkan celah pertengkaran, celah perbedaan pandangan. Kami menang, kami tidak akan kalah Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup yang mengutamakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kita juga akan berdoa, bersyafaat tentang hidup kita, di mana Tuhan bulan ini kita belajar firman Tuhan tentang bersaksi, memberitakan Injil. Biarlah kita sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan amanat agung-Mu, kami mau melakukan tugas panggilan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan suruh kami untuk melayani, kami akan melayani. Kalau Tuhan suruh kami bersaksi, kami akan bersaksi. Kalau Tuhan suruh kami untuk berubah, kami akan berubah dalam kehidupan kami dari kebiasaan kami yang tidak baik, supaya kehidupan kami boleh menjadi kesaksian orang lain, kesaksian orang-orang di sekitar kami, supaya mereka boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau ajar kami supaya perkataan kami, mulut kami mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kata-kata yang memuliakan Tuhan, dijauhkan dari mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Tuhan, berikan kami hikmat, supaya kata-kata kami juga bukan kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang penuh dengan ketakutan, kata-kata yang kekhawatiran, tapi kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang memiliki pengharapan di dalam Engkau, kata-kata yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan, kata-kata yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, segala perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Biarlah semua ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami tahu ada banyak kekurangan dan kelemahan diri kami. Tapi kami juga percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus akan mampu menutupi setiap kelemahan kami. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Sehingga orang boleh diberkati atas kehidupan kami. Sehingga ada banyak orang yang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mau memiliki hidup yang berdampak Tuhan. Kehidupan yang dilihat oleh orang lain dan memberikan kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang pilih kami, Engkau yang kuduskan kami, Engkau yang mempersiapkan diri kami. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu boleh kelompok mungkin bebas saja ya. Kemana Tuhan memimpin Bapak Ibu untuk berkelompok boleh. Mungkin kita pilih 5 orang boleh deh ya. Boleh, bisa pria-pria, bisa juga kelompok sekolah minggu atau mungkin mana saja yang Bapak Ibu tergerak untuk bisa berkumpul, boleh sama-sama ya. Haleluya, haleluya. Yang di depan boleh juga berkelompok di depan ini. Amin. Haleluya, haleluya. Dan mari kita berikan waktu ini. Bapak Ibu boleh mungkin tanya satu hal yang mau didoakan dari anggota kelompoknya ya. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan saling mendoakan. Jadi Bapak Ibu akan berdoa untuk orang yang ada di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu harus katakan atau sebutkan satu hal yang Bapak Ibu ingin didoakan kepada orang yang ada di sebelah kiri ya. Jadi nanti kita akan berdoa untuk orang yang ada di sebelah kanan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Satu saja singkat. Silahkan. Hal apa yang Bapak Ibu ingin didoakan, silahkan untuk disebutkan. Amin. Haleluya, 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 amin, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Jadi setelah ini kita semua akan berdoa untuk orang yang ada di sebelah kanan kita. Dengan pokok doa yang sudah disampaikan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa akan menolong. Akan menjadi jawaban atas setiap doa yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mulai berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami ada bersama-sama. Amin, amin, amin. Berdoa, amin. Doakan orang yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Dengan permohonan, dengan pergumulan yang sedang dihadapi dalam hidup. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan Engkau tahu. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan yang dihadapi saudara kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh terjadi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Baik, jika Bapak Ibu sudah selesai, saya undang kita bangkit berdiri bersama. How great
lihat ke depan. Karena ada satu permintaan yang saya mau minta Bapak Ibu doakan. Amin. Haleluya. Yang sudah selesai boleh bangkit berdiri. Buka mata. Haleluya. Amin. Saya mau minta doa untuk pelayanan di tempat ini. Untuk tim doa yang sudah dibentuk, supaya tim doa ini bisa berjalan. Karena ke depan mungkin kalau kita mau maju, kalau kita mau bertumbuh, maka kita perlu punya cara, yaitu punya ada kelompok-kelompok sel yang bisa saling mendukung. Dan mari berdoa untuk setiap ketua-ketua kelompok sel yang dibentuk. Tolong doakan ini agar kelompok doa ini boleh berjalan dan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita punya tantangan adalah kita belum punya model. Kita punya tantangan, kita belum tahu caranya. Tapi sama seperti Daud, hari ini saya mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihat hati kami. Waktumu yang sudah sangat singkat, Engkau akan datang kembali. Pekerjaan Tuhan, penginjilan harus diselesaikan. Dengan apa yang ada tidak mampu, tidak bisa. Tapi aku mengandalkan kuasa Tuhan. How great. Setelah itu kita akan berdoa. Bapak Ibu tolong berdoa, berseru, naikkan permohonan agar kelompok doa di tempat ini, kelompok sel yang ada, boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. How great, dalam nama Yesus, is our God, haleluya. Amin. Kami memuji akan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dan ajar Tuhanku layak disembah. Bapa dalam surga, sama seperti Daud ketika dia mendengar ada tantangan dari Goliat yang mengolok-olok akan nama Tuhan. Maka saat ini Tuhan, ketika kami melihat kemajuan teknologi, kejahatan yang bertambah banyak, bagaimana kehidupan banyak orang mulai memikirkan diri mereka sendiri. Mereka menjadi tidak suka untuk datang dan mengenal akan Tuhan. Ketika banyak orang mungkin menekan akan adanya ibadah-ibadah yang percaya kepada Tuhan.
Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang memiliki hati yang selalu menyembah kepada Tuhan. Engkau yang telah mempersiapkan kami Tuhan. Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Kami tidak mengandalkan apa yang ada pada kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Tetapi kami mengandalkan nama Tuhan. Ketika kami melakukan Tuhan, kelompok-kelompok doa untuk agar pertumbuhan rohani umat-Mu di keluarga besar Palputih ini Tuhan, agar menjadi umat-Mu yang secara rohani menjadi sehat dan kuat. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman, kami boleh setia kepada Tuhan, berbuah dan menghasilkan yang jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami berdoa biarlah kelompok doa dan kelompok sel ini Tuhan bisa berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkat-Mu Tuhan ada dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami hanya menaikkan tangan kami ke atas dan kami percaya kuasa-Mu dicurahkan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Pagi di mana kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh bawa kehidupan kami, pergumulan kami, kebutuhan kami, doa-doa kami kepada Tuhan. Dan kami juga sudah berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini. Tapi kami yakin Tuhan Engkau selalu menemani kami, Engkau selalu menjaga hidup kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami bersyukur buat pagi yang indah, pagi di mana kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa agar berkat-Mu boleh dicurahkan atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan kehidupan kita dengan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran semuanya dalam Morning with Jesus pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Harap dalam kesempatan Morning with Jesus kita bisa kembali hadir dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.